Sesuai dengan pembicaraan kita tempo hari, tugas kalian hanyalah membuat onar. Kalian boleh merampok penduduk atau merampok rakyat yang nama-namanya pernah kuberikan pada kalian. Ada uang, ada kerja. Kali ini kau kuampuni. Dan katakan, rampoknya adalah orang Madangkara. Katakan pada teman-temanmu, siapa saja yang berani melawan orang-orang Madangkara akan kubunuh. Saya curiga gerakan ini dikendalikan oleh kelompok lain yang ingin merebut kekuasaan di Madangkara. Mereka mengelabui pangeran dengan melakukan pengacauan. Katakan pada orang-orang Kuntala bahwa yang merampok kalian orang-orang Madangkara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selama masih ada Senopati Aji Suntara. Aku curiga dengan Paman Patih Mangkubumi dan Raden Angkawijaya. Untuk menang, cara apapun sah, Senopati. Jahanam. Ayah dijebloskan di sini karena dia anak dari istri Ardalepa. Karena dia pemberontak Madangkara yang sangat berbahaya. Dan nasihat-nasihat ayah pada Baginda Prabu dikira memfitnah Ardalepa. Anggun, maafkan ayah, nak. Maukah kamu menemani ayah sebentar saja? Kangen ayah belum hilang, anakku. Kelihatannya orang itu terluka.
Mudah-mudahan saja dia masih hidup. Kita wajib menolongnya. Baik, Juragan. Saya mau lihat dulu. Kau terlalu berani merampok di daerah Kuntala. Itu sama saja artinya dengan bunuh diri. Aku orang Madangkara. Sampai kapanpun, aku tidak pernah takut pada orang-orang Kuntala. Sebetulnya, aku bukan rampok, tapi mengambil barangku sendiri. Yang merampok itu adalah kau. Tinggal di tanah Madangkara, mencari kekayaan di tanah Madangkara, dan menindas orang Madangkara. Aku benci orang Kuntala. Jangan bunuh saya. Ini, saya masih punya uang simpanan. Ambillah semua. Saya rela. Mari silakan Pak, silakan pilih Pak. Siapa yang butuh silakan Pak. Ini ya, silakan Pak. Silakan. Berapa harganya? Ambil saja. Kalau begitu saya ambil semua ya. Orang Madangkara rampok, rampok, orang Madangkara rampok, rampok, orang Madangkara rampok. 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 Ada rampok. Ada apa? Orang Madangkara. Ngomong yang benar. Orang Madangkara merampok atau orang Madangkara yang dirampok? Loh, kok yang benar, yang benar. Dua-duanya benar. Rampoknya orang Madangkara. Habis semua barang saya. Tolong, Pak. Tenang Pak. Kalau begitu, kita harus segera melapor kepada Paneu Karya Mandala. Benar. Tuan ikut kami. Apa kamu tidak salah dengar? Rampok itu mengatakan orang Madangkara. Sama sekali tidak, Gusti Panewu. Ini bukan urusan sepele. Kita harus laporkan kepada Senopati Gemayun. Tidak mungkin orang Madangkara melakukan perampokan, apalagi pencurian, Ayah. Tapi kenyataan membuktikan lain, Mantili. Kesaksian pedagang itu benar-benar akan membuat kesulitan pada diri ayah. Karena kejadian itu muncul setelah kakakmu berkunjung kemari. Maaf, Dinda. Bukan Kanda bermaksud menyakiti hatimu. Cuma masalahnya, kita harus siap untuk menghadapi kesulitan besar. Kanda yakin bahwa anakku tega untuk mengkhianati ibunya sendiri. Mungkin Brahma tidak. Tapi Brahma punya teman, punya pimpinan yang barangkali tidak peduli apakah tindakan yang mereka lakukan itu akan menyulitkan kedudukan kita. Kanda lebih tahu itu, karena Kanda orang Kuntala. Tapi Dinda juga lebih tahu perjuangan orang-orang Madangkara. Tolong jangan bawa soal bangsa di rumah kita.
Dari dulu aku tidak pernah membedakan Dinda orang Madangkara atau orang Kuntala. Yang Kanda bicarakan adalah kemungkinan Sang Prabu mencurigai Kanda. Mungkin Kanda akan ditahan sampai bukti-bukti perampokan itu didapat. Maafkan. Aku telah menyusahkan Kanda. Ayahanda, apa tidak mungkin usaha pengacauan itu dibuat dan direncanakan oleh Tumenggung Hadiraksa dan Senopati Kebo Mundarang? Mereka masih dalam penjara. Kebo Mundarang punya anak, ayah. Dan menurut Kanda Anggun, Kebo Mundarang sangat akrab dengan Pati Mangkubumi. Pendapatmu akan ayah pakai untuk menyangkal tuduhan. Meskipun ayah tidak yakin bisa lepas dari penahanan sementara. Kerja kok malah tidur. Bangun. Bangun. Serahkan bumi Madangkara kepada kami. Hebat. Mereka sudah mulai membahayakan. Dan ini bukan ancaman main-main. Berapa anak buahmu yang gugur, Senopati? 12 orang, Gusti Prabu. Senopati, tangkap 12 orang Madangkara yang ada di Kuntala. Hamba Gusti Prabu. Maaf Gusti. Hamba mohon izin untuk bicara. Karena istrimu orang Madangkara? Maaf. Bukan soal itu, Gusti. Hamba hanya mengkhawatirkan kalau kejadian yang mengatasnamakan orang-orang Madangkara ini hanya siasat dari golongan lain. Mantri Kanuruhan,
Perbuatan orang Madangkara sudah cukup untuk menyeretmu masuk penjara. Dan kejadian ini timbul setelah anak tirimu berkunjung ke rumahmu. Dan kau bisa dihukum sebagai pengkhianat. Terlepas kau terlibat atau tidak. Jadi tidak usah coba-coba mempengaruhi keputusanku. Tangkap dia. Maaf, Gusti. Hamba pasrah. Kalau Paduka memang menganggap hamba salah, sebagai abdi, hamba hanya ingin menyampaikan kemungkinan lain yang perlu dipikirkan. Lalu? Menurut hamba, itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang atas penahanan Senopati Kebo Mundarang dan bekas Tumenggung Hadiraksa yang telah melakukan semua keonaran di sini. Sekaligus untuk memfitnah orang-orang Madangkara dan menjebloskan hamba. Masih ada lagi yang ingin kau sampaikan? Hamba siap untuk ditangkap. Senopati, tangkap juga istrinya. Baik, Gusti Prabu. Ardalepa. Kau akan segera dibebaskan. Kalau terbukti pelaku kerusuhan itu bukan orang Madangkara. Sabda Gusti adalah hukum. Tunggu dulu. Siapapun yang melakukan perampokan bukan kesalahan ibu. Seharusnya kalian yang bertanggung jawab pada keamanan negara. Maaf, Dewi. Kami hanya melakukan perintah Baginda Prabu. Mantili, percayalah sama ibu. Sang Pencipta Maha tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jagalah dirimu baik-baik. Untuk sementara, saya akan ikut Kakang Brahma, Ibu. Terserahlah, mana yang lebih baik untuk kamu. Nini, saya mau mampir ke kampung Jamparing dulu. Lusa, saya dan Kamasuta akan menyusul ke lembah Pangrango. Bagus. Itu namanya seorang anak. Kita ketemu di sana. Serahkan surat ini hanya pada Ayahanda Prabu. Daulat Gusti. Kau harus segera mencari orang untuk melapor kepada Gusti Senopati. Baik, Kakang. Gusti Mahapati, utusan Pangeran Damar Kencana sudah berangkat menuju Kuntala.
Pangeran Damar Kencana pasti melaporkan semua kejadian di sini. Untuk saat ini sangat berbahaya. Kalau sampai Prabu Kuntala tahu. Dalam nada bicaranya, Pangeran mencurigai kita. Terutama kamu, Angkawijaya. Rangkong. Hamba Gusti. Cari kuda yang terbaik. Habisi utusan itu sebelum sampai ke Kuntala. Hamba Gusti Pati. Paman Pati, kapan kita akan mulai bergerak? Saya semakin tidak sabar. Kita harus membebaskan ayahmu dulu. Malam ini diharapkan Ragapati sampai di Kuntala. Dan kalau tidak ada halangan, besok malamnya kita mulai bergerak. Kalau para perampok itu tidak tertangkap dan dibuktikan bahwa mereka itu bukan orang Madangkara, ayah dan ibumu kemungkinan akan dihukum berat. Ayah dan ibu cuma menjadi korban sebuah rencana yang lebih besar lagi, yaitu memecah perhatian. Jadi, perampok-perampok itu mengaku sebagai orang Madangkara? Benar. Ini memang agak ruwet. Dengan adanya perampokan dan rongrongan keamanan di Kuntala, maka prajurit Kuntala akan lebih dipusatkan di dalam negeri. Dengan begitu, kalau terjadi apa-apa di Madangkara, maka bala bantuan Kuntala akan datang terlambat. Menurutmu, siapa yang berada di balik ini semua? Saya belum bisa menduga, Paman. Tapi ini pasti ada sangkut paut dengan penahanan Senopati Kebo Mundarang dan Hadiraksa. Ini pasti ulah si Angkawijaya. Salah satunya pasti dia. Tapi yang lain, aku belum bisa menduga. Paman Adu, besok pagi saya akan pergi ke Gunung Pangrango untuk menyaksikan kehebatan Rajendra. Setelah itu akan terus ke Kuntala untuk melihat keadaan ibu dan ayah. Sekaligus saya akan menjemput Dinda Mantili dan Anggun. Hati-hati, Brahma. Keadaan semakin genting. Baik, Paman. Kau sudah siap menerima ajalmu. Karena tidak ada satu orang pun yang akan kubiarkan lolos dari arena ini dalam keadaan hidup. Jangan takabur, Rajendra. Di negeri ini banyak orang-orang pintar. Kau pikir aku kerbau dungu? Ya! Lewat jalan mana kita, Kakang? Saya juga belum pernah ke Lembah Pangrango.
Sepertinya tak ada jalan lain. Terpaksa kita harus mencari penduduk. Ayo, Kakang. Ya. 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 Mau apa, Doblang? Berikan surat itu padaku. Apa maksudnya? Jangan pura-pura lambar. Sejak kapan kau jadi pengkhianat? Atau harus kupaksa? Apa tidak sebaiknya kita istirahat dulu? Tidak perlu. Kita harus lakukan malam ini juga. Aku hafal betul daerah ini. Senopati Kebomundarang dan Tumenggung Hadiraksa pasti dipenjarakan di penjara khusus. Letaknya di bagian belakang istana. Ingat, penjagaannya sangat ketat sekali. Pancing penjaga penjara itu agar keluar dari lingkungan istana. Baik, Kakang. Ada apa? Ada rampok. Ayo kejar. Ayo kejar. Ayo. Bagaimana? Aman? Aman. Sebaiknya kita berpencar. Ayo, ke sana. Ayo. 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 Ke sana. Ayo. Ayo, cepat. Penjaga, cepat buka pintunya. Senopati dan Tumenggung mendapat pembebasan dari Sang Prabu. Maaf, hamba hanya menjalankan perintah. Apakah Kanjeng membawa surat pembebasan?
Kau memang hebat, Rakapati. Siapa yang merencanakan ini semua? Gusti Patih dan Ananda Angkawijaya. Angkawijaya. Kau benar-benar anak yang berbakti. Hadiraksa, kau pasti tidak mengira kalau kita bisa bebas secepat ini. Segera kita tinggalkan tempat ini, Gusti. Mari. Sudah selesai yang kedua. Bagus. Ternyata lebih mudah daripada yang kita kira. Kurang ajar. Bagaimana bisa terjadi, Gemayung? Mereka mengecoh prajurit jaga dengan membuat keributan di rumah Raklian Cakra. Mereka berpura-pura menjadi perampok. Ketika terjadi teriakan minta tolong, sebagian prajurit jaga penjara berlari membantu. Rupanya saat itu, orang-orang yang mau membebaskan Kebo Mundaran dan Hadiraksa terus menyergap dan membobol penjara. Itu saja laporan yang hamba dengar dari prajurit hamba yang selamat. Senopati, apakah kau tahu yang melakukan ini semua? Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba belum mempunyai petunjuk. Tapi pasti bukan perbuatan orang-orang Madangkara. Atau mungkin orang-orang Kebo Mundarang sendiri yang melakukan? Ampun, Gusti Prabu. Hamba belum bisa memastikan. Tapi kemungkinan yang paling dekat adalah seperti yang Gusti Prabu sabdakan. Hadapkan Ardalepa kemari. Mungkin dia tahu kejadiannya. Karena kamar tahanannya dekat dengan tempat Kebo Mundarang. Secepatnya, Gusti Prabu.
Ada apa, Senopati Gemayun? Menteri Kanuruhan dimohon menghadap ke Balai Witana. Mungkin ada kaitannya dengan pelarian Senopati ke Bemundarang dan Hadiraksa semalam. Maaf, Nyai Dewi, saya kira tidak akan lama. Sembah hamba, Gusti. Mantri Kanuruhan, apakah kamu melihat kejadian semalam? Hamba Gusti Prabu. Yang melakukannya, orang-orang Kebo Mundarang. Ada yang kau kenal? Hamba Gusti Prabu. Pimpinannya bekas anggota Bayangkara di sini. Kalau tidak salah, namanya Ragapati. Kau kenal Senopati? Hamba Gusti Prabu. Dia diperbantukan di Madangkara atas permintaan Kebo Mundarang. Anakku Pangeran Damar Kencana dalam bahaya. Kemungkinan besar mereka akan memberontak. Kirim bantuan secepatnya. Siaga, Gusti. Yang panjang sekalian. Beratus. Ayo.
Persiapkan semua perlengkapan sampai sekecil-kecilnya. Dan beri pengarahan pada semua prajurit. Tidak usah terburu-buru. Dan tidak perlu cemas. Ini tugas biasa. Jangan lupa itu. Mereka mengira kita akan langsung perang, Kakang Senopati. Karena beritanya begitu mendadak. Kemungkinan perang bisa saja terjadi, Penatus. Sebab tindakan membebaskan Senopati Kebomundarang dan bekas Tumenggung Hadiraksa adalah tindakan pembelotan. Dan tugas kita adalah menumpas siapapun yang berusaha merongrong kewibawaan negara. Dan mereka telah melakukan itu. Hamba mengerti, Gusti Senopati. Tunggu. Rayendra bukan tandinganmu. Tidak bisa, Nini. Aku datang lebih dulu. Kalah menang, soal nanti. Yang penting, coba dulu. Hormati kaum wanita. Sudah lama aku ingin mencincang mulut sember penderi seberang itu. Nini! Nini! Ini. Lesmana, cepat cari tabib. Nini harus segera diobati. Sebenarnya, saya ingin ikut bertarung, Kakang. Walaupun saya tahu, saya tidak mungkin menang. Saya mohon jangan, Lesmana. Menghadapi lawan seperti Rajendra, pikiran kita tidak boleh dicampuri rasa marah. Nini. Nini. Ucapan Brahma benar, Lesmana. Nini hargai keinginanmu untuk membela kekalahan Nini. Tapi itu akan sia-sia. Rajendra bukan lawanmu. Brahma, hindari pertarungan jarak dekat. Kalau tidak perlu. Baik, Nini.
Gusti Senopati, bagaimana kalau mereka mengejar kita? Pertanyaanmu itu bukan pertanyaan seorang prajurit, Ragapati. Sudah jelas, mereka akan mengejar setiap tawanan yang lepas. Maksud saya, kenapa kita harus istirahat dulu? Dua kali pertanyaanmu tidak bermutu. Kau terlalu dicekam cemas, Ragapati. Tenang. Kita istirahat. Kuda-kuda kita perlu istirahat. Apa kamu melihat kuda-kuda itu mati di tengah jalan? Kanda Senopati. Mungkin Ragapati khawatir kalau kita sampai tersusul. Apa sulitnya? Kita lawan. Siapa yang mampu melawan Hadiraksa, panglima pasukan kelelawar hitam? Dan kamu, Ragapati. Siapa yang mampu melawan kamu? Prajurit pilihan. Dan siapa yang akan berani melawan aku? Maaf, Gusti Senopati. Bagaimana kalau mereka mengirim pasukan? Kalau mereka mengirimkan pasukan, itu berarti kita bisa tidur sampai besok pagi. Kalian tahu, bagaimana sulitnya mempersiapkan dan menggelarkan sebuah pasukan. Bukan begitu, Hadiraksa? Benar, Kanda Senopati. Kau pasti bahwa berita itu benar? Hamba ikut dalam pasukan pembebas Gusti Senopati. Saatnya semakin dekat, Angkawijaya. Iya. Tapi pasti Gusti Prabu Kuntal akan mengirimkan pasukannya untuk menangkap kembali Ayahanda dan Paman Hadiraksa. Tentu. Dan kemungkinan besar Sang Prabu akan mengkhawatirkan keselamatan Pangeran Damar Kencana. Sehingga beliau pasti akan mengirimkan bantuan tentara sebanyak-banyaknya. Ini harus dicegah, Paman. Ya. Cuma bagaimana caranya yang paling baik untuk mengalahkan tentara Kuntala? Terus terang, pasukan kita tidak akan mampu. Bagaimana kalau kita buat surat palsu? Seolah-olah Pangeran Damar Kencana telah berhasil menawan Ayahanda dan Paman Hadiraksa. Otakmu memang encer, Angkawijaya.
Ya, siapkan surat itu. Mana surat damar kencana yang kemarin? Ada, Paman. Tiru tulisan dan capnya. Baik, Paman. Sudah. Caraka yang kusuruh membawa surat pada Ayahanda Prabu sampai sekarang belum kembali. Mungkin terjadi sesuatu, Pangeran. Seharusnya 2 hari yang lalu dia sudah kembali. Saya cemas ada pengkhianatan, sehingga surat itu tidak pernah sampai ke hadapan Baginda Prabu. Dia pengawal keraton yang sangat kupercaya. Atau memang sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya di negeri ini? Memang terlalu sulit untuk mengetahui siapa memihak siapa. Dalam suasana kusut seperti ini. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada sumpah prasetia pada pemerintah. Kita lihat nanti. Berapa banyak prajurit yang masih setia pada Kuntala, kepadaku. Maaf, Pangeran. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang masih setia dan siapa yang membelot? Sebarkan pengumuman di setiap asrama kesatrian. Siapa yang merasa masih setia kepada Kuntala, diminta berkumpul di alun-alun. Di sana kita adakan sumpah prasetia. Hamba, Pangeran. Kanda benar-benar cerdik. Terima kasih atas segala usahanya. Itu pertanda bahwa kita bukan kumpulan orang-orang yang dungu, yang cuma bisa patuh pada perintah seorang penari. Lalu, bagaimana langkah kita berikutnya? Sebaiknya Dinda dan Hadiraksa istirahatlah dulu. Tentunya Dinda sedang kangen-kangennya pada istri. Ayo
Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Balas, ayo cepat. Ayo cepat. Pengumuman dari Gusti Pangeran Damar Kencana. Prajurit-prajuritku yang gagah perkasa. Negara dalam keadaan genting dan mungkin sangat membingungkan kalian. Aku memanggil kalian yang masih setia pada sumpah keprajuritan untuk bersama-sama melakukan kembali sumpah prasetia kepadaku dan kepada negara. Sore hari ini di alun-alun Madangkara, bagi siapa yang tidak mengikuti sumpah prasetia ini, semoga mendapat kutukan Dewata sebagai pengkhianat negara. Sekian pengumumanku. Penguasa Madangkara yang adil dan selalu dituntun tangan dewa, Pangeran Arya Damar Kencana, Prabu Kuntala Putra. Atas izin siapa kalian membacakan pengumuman di asrama ini? Pertanyaanmu lancang, Angkawijaya. Siapa kamu? Atas hak apa kamu berani menegur seorang rakrian? Langkahmu terlalu jauh, Angkawijaya. Ingat, kamu hanya anak bekas seorang senopati. Selama ini lagamu seperti pejabat negara. Aku sudah terlalu muak pada tingkahmu. Camkan itu. Aku catat semua kata-katamu, Rakyat. Dan kalian semua akan menyesal berani mengatakan lancang padaku. Ada apa? Saya membawa surat Gusti Pangeran Damar Kencana untuk disampaikan kepada Baginda Prabu Kuntala. Tunggu sebentar. Saya akan melaporkan kedatangan Andika kepada Gusti Prabu. Hamba tinggal menunggu perintah Gusti Prabu. Semua perlengkapan pasukan untuk 1 bulan sudah siap Gusti Prabu. Dan semangat mereka bisa diandalkan Gusti. Kakang Jayatri, bagaimana menurut Kakang? Ampun Gusti Prabu. Besok hari baik. Pasaran Paing, Wuku Landep. Semua tujuan akan tercapai. Semua masalah akan selesai. Ampun Gusti Prabu. Seorang ceraka dari Madangkara mohon menghadap, membawa surat dari Gusti Pangeran Damar Kencana. Suruh masuk. Daulat Gusti Prabu. Bagaimana? Andika dipersilakan menghadap. Terima kasih.
Ampun, Gusti Prabu. Ayahanda Prabu yang Nanda hormati. Mungkin berita ini tidak ada artinya bagi Ayahanda. Tapi perlu hamba sampaikan bahwa Senopati Kebumundarang dan bekas Tumenggung Hadiraksa sudah berhasil hamba ringkus kembali. Dan sekarang dalam tahanan Madangkara. Sedang semua pasukan pembebas dari pembelot-pembelot itu sudah berhasil Ananda selesaikan. Sembah hamba Engarso dalam Gusti Prabu Kuntala. Damar Kencana. Gerakan pasukanmu untuk sementara ditunda Gemayun. Hamba Gusti Prabu. Namun pasukan masih tetap hamba siagakan. Hamba khawatir Pangeran Damar Kencana dirongrong oleh orang-orangnya ke Bemundarang. Itu harus. Kemungkinan itu besar sekali. Tapi kita harus menghormati Damar Kencana. Kita akan mengirimkan bantuan. Kalau ada permintaan dari dia. Daulat Gusti Prabu. Mereka menyambut Senopati Kebumundarang dan bekas Tumenggung Hadiraksa seperti pahlawan perang yang berhasil menaklukkan musuh. Kemudian mengenai utusan pangeran yang membawa surat untuk Baginda Prabu di Kuntala, telik sandi hamba telah mendapat petunjuk yang jelas. Dia terbunuh di dekat perbatasan mau memasuki daerah Kuntala. Aku sudah menduga. Menurut perhitunganku, Ayahanda Prabu pasti sudah mengirimkan bantuannya kemari.